Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Angelina Rusli dari Program Studi Ilmu Kelautan STK 219001. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis larutan. Yang kedua, menjelaskan sifat dasar larutan. Yang ketiga, menjelaskan kelarutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari satu atau lebih zat, di mana zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut dengan zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat yang lainnya disebut dengan pelarut atau solvent. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen, molekul, atom, dan ion dari 2 zat atau lebih. Disebut homogen karena susunannya yang begitu seragam sehingga tidak dapat diamati bagian-bagian yang berkelainan, bahkan dengan mikroskop optik sekalipun. Oke, selanjutnya adalah sifat koligatif larutan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, peningkatan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmosis. Cara untuk menyatakan komposisi larutan, yaitu yang pertama, menyatakan persentase massa atau persen. Yang kedua adalah bobot. Bobot adalah persentase berdasarkan massa suatu zat dalam larutan. Yang ketiga, di dalam kimia untuk menyatakan komposisi adalah menggunakan fraksi mol, molaritas, dan molalitas. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis larutan. Larutan berdasarkan daya hantarnya dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pertama adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Misalnya amonia, larutan cuka, larutan HCl, air laut, air kapur, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit atau larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Misalnya larutan glukosa, larutan urea, dan alkohol. Ketiga larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Adapun jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama larutan cair. Larutan cair itu adalah larutan yang wujud pelarutnya cair, misalnya larutan gula dan sebagainya. Selanjutnya adalah larutan padat, yaitu larutan yang zat wujud pelarutnya berupa zat padat. Misalnya emas 22 karat merupakan campuran homogen dari timah dan besi lainnya. Yang ketiga yaitu larutan gas. Larutan gas adalah larutan yang wujud pelarutnya berupa gas. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menghirup udara. Udara yang kita hirup adalah oksigen. Kelarutan, di mana kesetimbangan antara zat terlarut, yang terlarut, dan tak terlarut. Banyaknya zat terlarut yang melarut dalam larutan disebut dengan larutan jenuh atau kelarutan. Kelarutan biasanya dinyatakan dengan gram atau jumlah kelarutan per 100 ml. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis zat, suhu, dan tekanan. Berdasarkan jenis zatnya, senyawa yang bersifat polar akan mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa non-polar akan mudah larut dalam pelarut non-polar. Contohnya, alkohol dan air bercampur sempurna, air dan eter bercampur sebagian, sedangkan minyak dan air tidak bercampur sama sekali. Yang kedua itu adalah suhu. Kelarutan gas umumnya berkurang pada temperatur yang lebih tinggi.
Misalnya air dipanaskan timbul gelembung-gelembung gas yang keluar dari dalam air sehingga gas yang terlarut dalam air tersebut berkurang. Oke, yang ketiga adalah pengaruh tekanan. Contohnya, kelarutan oksigen dalam air bertambah menjadi 5 kali jika tekanan partialnya dinaikkan 5 kali. Jadi kesimpulannya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Sedangkan pelarutan adalah banyaknya zat yang melarut dalam pelarut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.